Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mukjizat Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW juga dapat mengerti dan memahami bahasa binatang. Seperti kisahnya, pada suatu hari ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan bersama para sahabat, tiba-tiba entah dari mana datangnya, seekor burung datang mendekat kepada Rasulullah dan berputar-putar di atas kepala beliau. Burung itu terus berkicau-kicau. Salah seorang sahabat berusaha untuk menangkap dan menyingkirkannya, karena dianggap sudah mengganggu Rasulullah SAW. Namun Rasulullah memahami makna dari kicauan burung tersebut, sehingga beliau melarang sahabat mengusiknya. Ternyata burung itu sedang mengadukan suatu hal kepada Rasulullah bahwa telur-telurnya telah diambil. Tiba-tiba Rasulullah berkata, "Siapakah di antara kalian yang telah mengagetkan burung itu dan mengambil telurnya?" Salah seorang sahabat mengaku, "Sayalah yang telah melakukannya, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada sahabat itu untuk mengembalikan telur burung yang dibawanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Dan seperti kisah tersebut, ada kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Yaitu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama dengan para sahabat beliau, tak lama kemudian datanglah seorang sahabat beliau dengan betis yang berlumuran darah. Lalu Rasulullah pun menanyakan penyebab lukanya itu. Sahabatnya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi berpapasan dengan seekor anjing milik Fulan di jalan. Anjing itu lantas menggigit betisku," ujar dia. Rasulullah SAW pun mempersilakan sahabat tersebut untuk duduk di samping beliau. Tak lama kemudian, datang pula sahabat yang lain. Kakinya juga tampak bercucuran darah. Dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tadi berjumpa dengan anjing milik Fulan. Anjing itu telah menggigitku," kata sahabat ini saat ditanya Rasulullah. Setelah mendengarkan penuturan kedua orang tersebut, beliau memutuskan untuk bertindak. "Mari kita datangi anjing itu," ujar Nabi SAW seraya bangkit dari tempat duduk. Sampailah Rasulullah dan para sahabatnya di tempat anjing itu berada. Saat seseorang dari mereka hendak menghunuskan pedang, tiba-tiba hewan tersebut mendekati Rasulullah. Anjing ini berkata-kata dengan fasih selayaknya manusia. "Janganlah kalian membunuhku, sebab aku adalah anjing yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya," ucap anjing tersebut. "Mengapa engkau menggigit kedua orang ini?" tanya Rasulullah. "Wahai Rasulullah," jawab anjing itu, "aku adalah anjing yang diperintahkan untuk menggigit siapa saja yang mencela Abu Bakar dan Umar." Mendengar kesaksian anjing tersebut, kedua sahabat yang kakinya luka-luka itu kemudian mengakui kesalahannya. "Sesungguhnya kami bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya," kata mereka. Dalam kisah ini, dapat kita ketahui bahwa kedudukan Abu Bakar dan Umar di sisi Rasulullah memang mulia. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis qudsi, "Akulah yang menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakan untuk melihat, dan tangannya yang digunakan untuk kekuatannya, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan." Hadis riwayat Bukhari. Tentang sahabatnya yang bergelar Al-Faruq, Nabi pernah bersabda, "Umar bin Khattab bersamaku dimanapun aku sukai dan aku pun bersamanya dimanapun dia menyukainya. Kebenaran setelah aku pada diri Umar bin Khattab dimanapun dia berada." Kubah hijau di Masjid Nabawi Madinah Arab Saudi menjadi tanda di bawahnya terdapat makam Rasulullah SAW dan dua sahabat mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ada juga kisah lain yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Jihad, yaitu ketika suatu hari Rasulullah sedang keluar rumah dengan menunggangi untanya. Abdullah bin Ja'far pun ikut membonceng di belakang beliau. Ketika mereka sampai di pagar salah seorang kalangan Ansor, tiba-tiba terdengar lenguhan seekor unta. Unta itu menjulurkan lehernya ke arah Rasulullah. Unta itu merintih dan air matanya jatuh berderai. Rasulullah pun mendatanginya. Beliau mengusap belakang telinga unta itu, lalu unta itu pun tenang dan diam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapakah pemilik unta ini?" Pemiliknya pun bergegas datang. Ternyata ia seorang pemuda Ansor. Pemuda itu berkata, "Itu adalah milikku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah karena unta yang Allah peruntukkan kepadamu ini? Ketahuilah, ia telah mengadukan nasibnya kepadaku, bahwa engkau membuatnya kelaparan dan kelelahan."
Subhanallah, unta itu ternyata mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tuannya tidak memberinya makan yang cukup sementara tenaganya diperas habis dengan pekerjaan yang sangat berat. Kisah ini bersumber dari hadis nomor 2186 yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Jihad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.